Pada kesempatan ini kita akan bahas kitab Sahih Bukhari dengan syarah di sini dari Ibnu Al-Albani. Pas kita sujudil Quran, kitab yang berkaitan dengan sujud tilawah yang dilakukan pada saat kita membaca ayat-ayat sajidah yang ada di Al-Quran jumlah 15 ayat. Pada saat kita membaca atau mendengar bacaan tersebut, maka disunnahkan kita melakukan sujud. Babu sujudil Quran. Babu maja fi sujudil Quran wa sunnat. Bab yang sujud tilawah. Hadis yang pertama, Hadasana Muhammad bin Bashar, qala hadasana Gundar, qala hadasana Syu'bah, qala sami'tu al-Aswad an Abdullah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abdullah, qara'a telah membaca siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Najma surat Najm di Makkah di Mekah. Pasajada maka sujud Nabi biha dengan bacaan di surat An-Najm tadi. Wasajada dan sujud pula man orang ma'ahu yang ada beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairu syaikhin kecuali seseorang orang tua akhoda yang mengambil itu syekh kafan telapak tangannya min haso itu pasir atrobin atau tanah paropahu maka mengangkat si orang tua tadi terhadap pasir ila jabhatihi ke keningnya. Wakola dan berkata si orang tua tadi yakfi ini mencukupi kepada saya hada ini begini saja. Tidak bisa sujud barangkali dalam keadaan sakit. Oro'etuhu maka saya melihat kepada orang tua tadi pada setelah itu kutila terbunuh kafirun dalam keadaan kafir. Jadi ini hadis yang menjelaskan perihal salah satu dari ayat sajadah yang ada di dalam surat An-Najm yang dibaca oleh Nabi dan pada saat membacanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Demikian juga orang yang mendengarnya saat itu bersujud, sujud tilawah. Sujud tilawah itu artinya bacaan, membaca ayat sajadah. Nanti akan diberi tanda ayat sajadah itu di dalam Al-Quran ada tulisan as-sajadah biasanya di pinggirnya itu. Dan ada tanda kubah biasa. Tanda kubah itu menandakan bahwa ayat itu ayat sajadah. Nah, pada saat kita membaca ayat tersebut, disunnahkan apakah kita sedang sholat atau di luar sholat untuk sujud tilawah. Seperti yang biasa kita lakukan di sini, kalau membaca ayat sajadah itu, maka kita melakukan sujud dengan membaca takbir sekali saja sujudnya. Sekali lagi, apakah pada saat kita sedang sholat ataupun di luar sholat. Jadi kalaupun kita hanya cukup mendengar dan tahu bahwa itu ayat sajadah, maka saat itu juga langsung saya sujud. Takbiratul ihram, takbir dahulu, kemudian sujud sekali saja, ya sudah selesai, hanya begitu. Nanti ada bacaannya. Bacaannya ada sajadah wajhi dan seterusnya nanti kita lihat ya dalam video. Jadi ini bab yang berkaitan dengan sujudul Quran. Tetapi yang paling populer istilahnya itu sujud tilawah. Atau disebut sujud tilawah di sini. Yujibuha fi akhir bab. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan wajib itu sujud itu. Tapi mayoritas ulama mengatakan wa qad ajma'al ulama telah bersepakat para ulama ala annahu bahwa sungguhnya yasjudu sujud wa fi asyrati mawadhi'a pada 10 tempat wahya mutabaliyatun ila sanatil hajj dan itu berturut-turut kecuali di tempat yang
Di surat Al-Hajj itu dua. Dalam surat Al-Hajj itu ada dua ayat yang di sana disunahkan pada saat membacanya kita sujud tilawah. Tapi di ayat-ayat lain itu satu-satu. Salah satunya adalah di surat As-Sajdah itu sendiri, atau di surat Iqra juga, Al-Alaq juga ada, di Al-Insyiqaq juga. Tentu saja kita kalau tidak hafal nanti ada tandanya sekali lagi di Al-Quran itu, sebagai tanda bahwa itu adalah ayat sajadah. Kemudian di babu sajadah tanjil as-sajadah, bab yang terkait dengan surat as-sajadah sendiri. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membacakan Nabi fil Jum'ati pada salat Jum'ah, fi salatil fajri pada fil Jum'ati pada hari Jum'ah gitu. Di salatil fajri pada saat salat subuh, alif lam mim tanzil as-sajdah, itu surat as-sajdah. Nah, di situ ada juga ayat sajdah. Hal ata ala insan dan surat hal ata ala insan. Itu yang dibaca oleh Nabi, alif lam mim tanzil, surat as-sajdah, dan surat hal ata ala insan. Nah, di surat alif lam mim tanzil atau as-sajdah itu memang ada sujud tilawah, ada bacaan yang di sana disunatkan melakukan sujud tilawah di surat as-sajdah. Kemudian di hadis berikutnya, haddasan Sulaiman bin Harb wa Abu Nu'man qala haddasan Muhammad an Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas, sod laisa min azaimis sujud. Di sana tidak ada ayat sajadah, keharusan sujud. Waqad itu, dan sungguh saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu, beliau melakukan sujud biha pada saat membaca surat Shad. Jadi di dalam surat Shad juga ada ayat sajdah, walaupun dikatakan bukan azaim. Azaim itu sesuatu kewajiban yang harus dikerjakan secara rutin. Itu disebut istilah dalam bahasa kita itu azimah. Jadi seperti sholat subuh itu disebut azimah. Sholat duhur juga azimah. Puasa bulan Ramadan juga azimah. Nah, di luar azimah ada rukhsah. Lawan azimah itu rukhsah. Artinya dispensasi atau keringanan. Jadi kalau kita sedang sakit pada bulan Ramadan, maka tidak perlu puasa. Kalau kita sedang di dalam perjalanan, maka boleh tidak puasa. Itu rukhsah. Tetapi pada saat kita sehat, tidak ada masalah, maka itu disebut azimah. Sesuatu kewajiban yang rutin yang harus dikerjakan. Itu istilah azimah. Lawannya rukhsah. Nah, kemudian ada juga sujud syukur. Ala annahu la yasir fiha fi sholati li'anna sujud syakir la yasru dakhila shalah. Nah, kalau sujud syukur itu dilakukannya di luar sholat. Jadi misalnya kita mendengar ada sesuatu yang membuat kita gembira, yang membuat kita dapat kabar yang bagus, tiba-tiba dapat hadiah atau dapat ada berita anak diterima kerja, anak lulus sekolah dan sebagainya. Nah, saat itu bisa langsung kita melakukan sujud. Nah, kalau sujud syukur itu harus dilakukan di luar sholat. Jadi pada saat sedang para pemain bola misalkan, begitu bisa menggolkan, alhamdulillah berarti sudah mengerti juga sujud syukur para pemain bola. Walaupun mereka kadang-kadang auratnya nampak juga, itu lututnya. Lutut itu kan bagi laki-laki itu aurat. Sehingga pada saat sujud harusnya tertutup. Tapi karena sedang main bola kelihatannya tidak ditutup itu auratnya. Tapi harusnya tertutup. Nah, pada saat kita dapat mendengar berita gembira tersebut, langsung sujud menghadap kiblat walaupun tanpa wudhu. Tapi kalau sujud tilawah harus dalam keadaan wudhu. Nah, kalau untuk sujud syukur tanpa wudhu pun kita bisa melakukannya.
Anna Nabi SAW qara'a wa huwa 'alal mimbar shad lam membalagha sajadata nazala fasajada wa sajada nas. Nah, tapi kalau sujud tilawah itu harus dalam keadaan wudhu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau pada saat sedang di atas mimbar membaca surat Shad. Nah, pada saat membaca ayat sajadah, beliau turun dahulu dari mimbar, kemudian sujud dan diikuti oleh orang-orang yang lainnya juga. Nah, ini kebiasaan ini belum biasa di kita ya. Ya kalaupun sekarang kita membaca ayat sajadah, biasanya cuek saja tidak. Harusnya sujud kita itu. Pendengar pun disunahkan sujud. Jadi kalaupun yang membacanya tidak sujud, ya biarkan saja kita yang mendengarnya sujud. Tapi kebiasaan ini belum biasa, bisa jadi karena kita tidak tahu bahwa itu adalah ayat tilawah atau sujud tilawah. Ayat sajadah. Kemudian di hadis berikutnya. Haddatsana Haqqas bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad an Abdullah radhiyallahu anhu andan Nabi ya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a membaca Nabi surat An-Najmi surah An-Najm pasajada maka sujud Nabi biha pada membaca surat An-Najm tadi. Fama baqiya ahsanul qaumi illa saja. Maka kaum yang di belakang Nabi juga ikut sujud. Akhadha rajulun minal qaumi kemudian mengambil seorang laki-laki dari kaum tadi segenggam dari pasir atau tanah kemudian dia meletakkannya ke keningnya. Itu seperti hadis di atas tadi ya, ini diulang lagi. Kemudian dia mengatakan cukuplah bagiku ini. Maka orang tadi itu terbunuh malah terbunuh dalam keadaan kafir. Kelihatannya memang belum masuk Islam sepenuhnya. Sehingga dia tidak ikut contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW pada saat melakukan sujud tilawah. Yaitu sujudnya itu malah tanahnya yang diangkat masuk atau ditempelkan ke situ. Tentu itu bukan sujud. Sujud yang benar itu adalah ya harus nempel kening kita dan terbuka. Ini jangan lupa nih, yang selalu saya lihat masih juga ditutup saja itu kening itu ya. Masih ada di antara kita. Walaupun saya berulang-ulang mengatakan harus dibuka itu jidat itu pada saat sujud. Walaupun pakai kopiah, buka itu kopiah. Ini masih suka tertutup, saya perhatikan ada beberapa. Saya tidak tahu apa bandel atau tidak mengerti, tapi kalau tidak mengerti masa iya berulang-ulang saya sampaikan. Atau punya dalil lain, saya tidak mengerti. Tapi masih saja begitu di antara kita. Wasajad mahu al muslimuna dan sujud semua kaum muslimin wal musyrikuna orang-orang musyrik juga wal jin wal insu jin dan manusia juga. Ini sama sujud tilawah. Sujud tilawah itu salah satunya ada di surat An-Najm. Kemudian la yasjudu rajulun lahu tahirun. Nah, di sini sujud tilawah itu harus dalam keadaan suci. Artinya suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Hadas besar itu cara menyucikannya dengan mandi. Kalau hadas kecil cukup dengan wudhu. Jadi orang yang junub itu tidak disunahkan sujud tilawah. Walaupun mendengar karena dia dalam keadaan junub. Tapi dia harus sudah bersuci dahulu, harus sudah mandi dahulu dan dalam keadaan bersih dari hadas kecil. Hadas kecil itu melalui wudhu. Jadi kalau tidak punya wudhu ya tidak perlu sujud tilawah. Wajmau bainahuma bi'annahu arada biqali taharatil kubro. Wasani ala halatil ikhtiyari wa awali al darurah. Jadi di sini menjelaskan dari hadas besar, artinya hadas besar itu yang menyebabkan kita harus mandi besar. Seperti perempuan dalam keadaan haid, tentu saja tidak disunahkan sujud tilawah. Dalam keadaan nifas juga begitu. Kemudian baru berhubungan suami istri juga ya belum sempat mandi, tidak perlu sujud tilawah. Kemudian baru keluar mani juga tentu tidak sujud tilawah. Dan orang yang meninggal harus dimandikan ya.
sadar tidak perlu sujud tilawah. Itu yang menyebabkan harus mandi. Kemudian babu man qara'a sajdah lam yasjud. Bagaimana kalau ada orang membaca ayat sujud eh, tilawah tetapi dia tidak sujud? Sebutkan di sini hadatsana Sulaiman bin Dawud Abu Rabi qala hadatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarana bin Yazid bin Usaybah an ibni Kusaid an Atha bin Yasar annahu sungguhnya Atha bin Yasar akhbarahu mengabari kepada Ibnu Kusaid annahu sa'ala sungguhnya dia bertanya Zaid bin Sabit ke Zaid bin Sabit seorang sahabat radhiyallahu anhu Faza'ama menduga itu Zaid bin Sabit annahu sungguhnya Qur'an telah membaca ala Nabi kepada Nabi SAW wan najma dan surat An-Najm surat An-Najm belum yasjud tetapi tidak sujud fiha pada saat membaca surah An-Najm. Nah, berdasarkan hadis ini maka sujud tilawah itu adalah sunnah kedudukannya karena tidak selalu membaca ayat sajadah sujud. Dengan demikian, berdasarkan hadis ini, pada saat membaca ayat sajadah juga, kadang Nabi tidak sujud juga. Sehingga kalaupun ada ulama yang mengatakan itu wajib, hadis ini membantahnya. Tidak setiap membaca ayat sajadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Maka kedudukan sujud tilawah itu adalah sunnah saja. Kemudian di hadis berikutnya hadatsana Adam an Abi Iyas qala hadatsana Ibnu Abi bin qala hadatsana Yazid bin Abdullah bin Qusat an Atha bin Yasar an Zaid bin Sabit. Qala berkata Zaid bin Sabit, qara'tu aku telah membaca ala Nabi kepada Kanjeng Nabi SAW wan najmi surat An-Najm. Falam yasjud tetapi beliau tidak sujud pihak pada saat mendengar surat An-Najm. Padahal kita tahu di surat An-Najm itu ada ayat sajdah. Tapi Nabi SAW tidak melakukan sujud. Hadis ini sama beritanya dengan hadis di atas. Artinya tidak selalu pada saat membaca ayat sajdah sujud. Nah, ini memberikan pesan kepada kita bahwa itu adalah sunnah. Dilihat dari sisi fikihnya begitu. Libayani jawaz. Nah, artinya hukum sujud tilawah itu ada al-jawaz. Boleh-boleh saja. Artinya kalau dalam istilah fikihnya itu adalah sunnah. Pengertiannya sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Baik-baik saja. Itu seperti yang diyakini oleh Imam Syafi'i. Wajjama asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan seperti itu. Kemudian di dalam hadis yang lain, annan nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasjud, beliau tidak melakukan sujud bi syai'in dalam sesuatu hal minal mufassali dari surat-surat al-mufassal mundu tahawuli ilal Madinah sejak beliau pindah ke Madinah. Jadi kadang-kadang beliau sujud, kadang-kadang tidak. Tidak selalu. Tapi di hadis lain sebutkan annan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajadah beliau sujud di suratin najmi pada saat membaca surat An-Najm wa sajadna dan kami juga semuanya sujud mahu beserta Nabi. Jadi sekali waktu sujud, di lain waktu tidak. Sehingga kedudukannya sunnah-sunnah saja. Kemudian di hadis berikutnya. Haddatsana Muslim Mu'ad bin Fadlah qala akhbarana Hisham an Yahya an Abi Salamah qala berkata Abu Salamah, "Ra'aitu saya melihat Aba Hurairah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qara'a membaca Abu Hurairah idza sama'un syaqqat." Pasajada maka sujud Abu Hurairah biha pada saat membaca idza sama'un syaqqat. Kultu saya bertanya, "Ya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, alam aroka atas judu, tidakkah saya melihat engkau kok sujud?" Ola menjawab Abu Hurairah, "Lalam aruni, kalaulah saya tidak melihat an-nabiyya kepada Nabi SAW, yasjudu beliau sujud dalam masjid, maka saya juga tidak akan sujud." Jadi mengapa saya sujud pada saat membaca idat samaun syaqqat? Karena saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sujud pada saat membaca surat Al-Insyiqaq. Kalaulah saya tidak melihat Nabi sujud, saya juga tidak akan sujud. Jadi ini persis mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan para sahabat dan itu juga yang harus kita lakukan.
mengikuti contoh-contoh Nabi. Karena contoh beliau itu adalah uswatun hasanah, contoh terbaik, role model lah kalau istilah sekarang. Bukan model yang memiliki peranan penting dalam menjalankan keislaman. Dan itulah keunggulan Islam itu ada contohnya. Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Ada contohnya pengamalan Al-Quran itu. Siapa? Nabi SAW. Tapi bagaimana mengamalkan Pancasila? Tidak ada contohnya itu, Pak. Karena zaman Soekarno, begitu pengamalan Pancasila berujung dengan pemberontakan PKI, zaman Pak Harto juga begitu pengamalan Pancasila itu, zaman sekarang juga tak jelas. Sehingga tidak ada contoh, tidak ada role modelnya, tidak ada uswatun hasanah. Tapi kalau Islam ada contohnya, itu Nabi SAW. Sehingga harus menjadi suri tauladan bagi kita dalam mengamalkan ajaran Islam. Sangat jelas. Jadi Islam itu diturunkan selain dengan sejumlah aturan juga contoh pengamalan sehari-hari. Tidak saja dalam menjalankan keislaman, tetapi juga dalam kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan juga ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keunggulan Islam. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Waqi an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Umar karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca Nabi alaina kepada kami as-surat satu surat biha di dalam surat tadi as-sajdatu ayat sajadah. Wasjudu maka sujud Nabi wa nasjudu dan kami pun sujud hatta ma yajidu sehingga tidak mendapati ahaduna salah seorang di antara kami mau diajam hatihi tempat itunya apa kening seseorang tadi. Artinya sujud meletakkan kening di atas tempat sujud. Jadi bukan sujud seperti yang di kursi. Nah, itu tidak sempurna sujud. Untuk orang sakit. Kalau untuk orang normal tidak boleh sujud. Sujud biasa saja. Kecuali dalam keadaan sakit lain persoalan. Tidak sujud seperti biasanya melalui isyarat saja juga boleh. Itu isyaratan ila anna qari'a idza lam yasjud as-sami. Nah, di sini sebutkan ada pendapat lain nih. Apabila seorang pembaca ayat sajadah tadi tidak sujud, maka pendengarnya pun tidak perlu ikut sujud. Kalau tadi sebutkan, kalaupun kita mendengar yang membacanya tidak sujud, kita sujud boleh. Tapi pendapat di sini, apabila seorang qori membaca ayat sajadah dan tidak sujud, maka kita yang mendengarnya pun tidak perlu ikut sujud. Wa ta'ayyadu bima saat guruhu. Dikuatkan bahwa itu adalah sesuatu yang akan aku sebutkan. Jadi maksudnya tidak perlu sujud kalau yang membacanya tidak sujud. Ini pendapat yang disampaikan di sini. Jadi tentu saja beda-beda di antara para ulama. Kita tetap sujud walaupun yang membacanya tidak sujud. Tetapi pendapat di sini tidak perlu. Walaupun ini isyarah. Isyarah itu ya bukan sesuatu yang lazim gitu. Kemudian di hadis terakhir, cepat saja nih Mbak. Hadatsana Bashar bin Adam qala hadatsana Ali bin Mushir qala ahbarana Ubaidullah An-Nafi an Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Qala berkata Ibnu Umar, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u beliau membaca as-sajdah surat as-sajdah wa nahnu indahu dan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasjudu maka sujud Nabi wa nasjudu dan kami pun sujud mahu beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panajdahimu hatta mayyidahuduna li jabati mawdi'an yasjudulah. Maka di antara kami juga pada ikut sujud sehingga saking ramainya semua sujud tidak ada tempat kecuali dipakai sujud. Sujud tilawah pada saat itu. Jadi saya kira pembahasan mengenai sujud tilawah. Sebelum kita akhiri ada video